Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat sore pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada sore hari ini berjumpa kembali bersama saya Melianti Asmara dalam program kesayangan kita Mutiara Kolbu. Dan pada sore hari ini Mutiara Kolbu mengangkat tema yakni meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di studio TVRI Bengkulu juga sudah bersama dengan Pak Ustadz Ikhwan Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rara. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak. Baik juga ya. Telah diramaikan juga oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupat ya ibu-ibu. Al-Istiqomah. Oh iya. Iya. Selamat sore ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat Bu ya. Semangat, kita mau menimba ilmu di sini bareng Pak Ustadz juga. Ya baik pemirsa, pada sore hari ini dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita semua sebagai umat muslim atau umat Islam tentu sangat berbangga diri, sangat berbahagia menjadi umat Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tentunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani sifat-sifat dan akhlak yang baik dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentunya. Namun apakah semua sikap dan sifat Rasulullah itu perlu untuk kita teladani? Apakah semuanya perlu untuk kita ikuti sebatas kemampuan kita? Untuk itu marilah kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Pak Ustadz Ikhwan Nasution. Silakan Pak Ustadz. Baik, makasih Mbak Rara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, ibu-ibu dari Majelis Taklim Istiqomah Pasar Pantai yang dimuliakan Allah, meneladani akhlak Rasulullah SAW. Jadi Allah memang mengajarkan kepada kita bahwasanya ada kewajiban yang hendaknya kita lakukan sebagai hamba adalah dengan mengikuti meneladani Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab di ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Kata Allah, sungguh terdapat pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan, contoh yang diperintahkan kita untuk mencontohnya. Dan itu bagi orang yang mengharap untuk berjumpa dengan Allah, bagi orang yang berharap untuk menghadapi dirinya pada hari kiamat, dan bagi orang yang memang disebut mengingat Allah dalam selalu keadaan apapun. Maka di ayat ini mengajarkan bahwa kita itu diperintahkan Allah untuk mencontoh Rasulullah SAW. Artinya contoh itu bagaimana menjadikan Nabi sosok yang memang menjadi terdepan, menjadi tauladan yang hendaknya jadi ikutan dalam sisi apapun semuanya. Maka Nabi itu disebut basyarun la kal basyar. Jadi Nabi itu adalah manusia memang, tapi tak seperti manusia pada umumnya. Ada orang berkata, Nabi itu kan Nabi, mana bisa kita mencontoh Nabi? Iya. Ini salah, ungkapan yang salah. Jadi kenapa Allah memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi? Berarti kita itu mampu untuk mencontoh Nabi. Kalaulah tak mampu kita mencontoh Nabi, tak mungkinlah ada perintah Allah kita untuk mencontoh Nabi. Ketika Allah perintahkan kita sholat, puasa, zakat, dan seluruh perintah Allah, itu dipastikan kita bisa mengerjakan. Kita mampu untuk menunaikan. Yang membedakan adalah ada orang yang mau, ada yang tak mau. Nah begitu juga ketika ada perintah Allah bahwa kita wajib untuk menjadikan Nabi adalah contoh teladan. Kita pasti mau, kita mesti mampu. Nah bedanya tadi ada yang mau dan ada yang tak mau. Karena Nabi itu manusia. Kecuali kalau Nabi itu adalah malaikat.
maka tak mungkinlah kita manusia bisa mencontoh malaikat. Maka Nabi tadi disebut dia manusia, tapi memang tidak seperti manusia pada umumnya. Maka ayam pasti bisa mencontoh ayam, kambing akan mencontoh kambing. Ketika manusia pun dia pasti akan bisa mencontoh manusia. Maka salah ketika kita ada anggapan, oh mana bisa kita mencontoh Nabi? Pasti bisa. Karena Nabi juga adalah manusia yang memang Allah jadikan tauladan, contoh, ikutan, panutan dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah SAW itu? Jadi akhlak Nabi itu memang begitu mulia. Saking mulianya, bayangkan Allah sendiri yang memuji akhlak Nabi itu. Dalam Quran surah Al-Qalam di ayat 4, Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad SAW terdapat akhlak yang mulia. Bayangkan Allah saja memuji betapa mulianya akhlak Nabi itu. Dahulu orang-orang kafir Quraisy pun mereka mengakui Nabi itu adalah orang yang berakhlak, padahal mereka orang kafir. Maka Nabi itu diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya, orang yang dapat dipercaya, orang yang tak pernah berbohong, tak pernah berdusta. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang memberi gelar itu adalah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir dahulu ketika mereka memiliki barang berharga, dulu tak ada bank untuk menitip barang berharga, maka mereka menitipkan barang berharga itu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika ingin meletakkan Hajar Aswad, ketika itu para kabilah, para masing-masing suku bersikeras, kami yang harus menaruh Hajar Aswad. Tetapi ternyata mereka tak ada solusi. Sehingga mereka pun berebut, hampir berperang antar suku. Tapi siapa yang mereka percaya untuk memimpin agar tidak terjadi peperangan, agar meletakkan Hajar Aswad itu? Siapa yang bisa memimpin biar terjadi keadilan di situ? Maka mereka mempercayai kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara mereka kafir. Artinya memang jangankan teman, jangankan kita orang beriman, orang kafir lawan pun ketika itu meyakini bahwa memang Nabi itu akhlaknya begitu mulia. Sehingga Nabi itu diberi gelar itu oleh orang kafir sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur, tak pernah berdusta. Jadi panutan. Maka inilah diantara kemuliaan betapa mulianya akhlak Nabi. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita meneladani akhlak Rasulullah SAW itu? Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ditanya oleh sahabat, kaifa khuluq Rasulullah SAW? Bagaimana akhlak Nabi Muhammad itu? Jadi sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Maka kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak Nabi itu ternyata adalah Al-Quran. Jadi akhlak Nabi itu terpancar dari Al-Quran. Di Al-Quran itu mengajarkan bagaimana cara kita menyembah Rabb, menyembah Allah. Di Al-Quran itu kita diajarkan bagaimana harusnya berbuat kebaikan. Di Al-Quran kita diajarkan bagaimana cara taat beribadah. Di Al-Quran bagaimana kita diajarkan untuk bermuamalah, berhubungan kepada sama manusia. Maka itu ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak Nabi itu terpancar dalam Al-Quran. Begitu Mbak Rara. Iya, baik Pak Ustadz, kita jeda iklan dulu Pak Ustadz, ya. Nanti kita lanjut lagi. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.